Oke, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah pertemuan ketiga dari kuliah pemodelan dan simulasi. Hari ini kita akan bicara mengenai random walk. Random walk itu kita bisa lihat bahasanya adalah berjalan secara acak. Nah, seperti apa random walk itu? Jadi random walk itu acaknya ini masih ada rumusnya ya, tidak sembarang acak. Jadi masih ada rumusnya. Jadi secara model matematis random walk itu seperti ini. Jadi dia adalah misal kita punya user U, dia mempunyai titik koordinat yaitu xt dan yt, di mana t ini adalah untuk t 1, 2, 3 dan t, maka di mana t ini adalah periode observasi, maka ini ada fungsi signum. Fungsi signum ini adalah minus 1, 0, dan 1. Untuk A ini adalah kurang dari 0, kemudian A minus 1 itu untuk apabila dia A-nya ini, kemunculan dari nilai A-nya ini adalah kurang dari 0, kemudian ini adalah 0, untuk A sama dengan 0, dan 1 untuk A itu adalah lebih dari 0. Kemudian ada V, V ini adalah kecepatan saat dari gerak user. Nah ini V ini akan menjadi faktor pengali ya, jadi faktor pengali ini jadi akan menjadi kecepatan. Maka untuk satu waktu diskrit T, xt ini sama dengan xt min 1 ditambah signum A. Ini apakah ini dengan minus 1, 0, atau 1 dikalikan dengan kecepatannya. Dan y-nya juga, ini koordinat yang y-nya, tadi koordinat x, sekarang yang y t min itu sama dengan y yang sekarang, t sekarang itu sama dengan y, t min 1 ditambah dengan signum A dikalikan dengan kecepatan saat dari user tersebut. Nah, ini kalau ininya ya, apa namanya, contohnya ini. Jadi pada saat T sama dengan 0, kemudian T sama dengan 1 dia bergerak. Contoh ini dia bergerak ke plus 1, dia akan naik, kemudian plus 1 lagi naik, minus 1 dia akan turun, plus 1 dia akan naik, minus 1 dia akan turun, minus 1 dia akan turun lagi, kemudian plus 1 dia akan naik. Nah, pertanyaannya, kalau 0 bagaimana? Ya, kalau 0 dia akan diam di sini. Di sini tidak kelihatan ya, tapi kalau pada saat T-nya ini berarti dia akan diam, maka dia akan berhimpit. T-nya ini akan berhimpit. Kemudian U-nya ini untuk T sama dengan 7 ya. Untuk T sama dengan 7. Sebenarnya kalau Anda lihat tadi ada kombinasi sebenarnya. Kalau Anda punya dua nilai yaitu 1 dan 0, maka Anda akan dapat timur, X-nya 0 dan 1 Anda akan dapat utara, minus 1 dan 0 itu berarti Anda akan mendapatkan barat, 0 min 1 itu akan mendapatkan selatan, 1 min 1 Anda akan mendapatkan tenggara kan, kemudian minus 1 dan 1 itu Anda akan mendapatkan barat laut. Kalau Anda ingat apa namanya, mata angin ya, minus 1 dan 1, minus 1 berarti X-nya di sebelah kiri, kemudian Y-nya di atas. Kalau Anda ambil resultanya maka dia akan di arah barat laut. Kemudian barat daya itu adalah minus 1 dan minus 1, sedangkan timur laut itu adalah di 1, 1. Oke, kita akan buat programmingnya. Ini yang awal, ini masih belum random ya, karena dia tidak ada ininya, tidak ada alurnya, tidak ada polanya. Kalau kita buat, ini yang masih kuliah awal kita kemarin, yang ingin memodelkan satu user yang bergerak terhadap dan kita ingin mengukur dayanya terhadap stationnya. Kalau Anda lihat hasil figurnya itu, oh bukan, masih ada yang salah ini. Kita cek dulu. Oh ya, ini adalah yang hasilnya ya. Yang kuliah satu kan tidak menghasilkan gambar. Jadi kalau kita plot, kita tinggal plot saja. Oh, saya masih nyari. Kadang tinggal plot saja. Plot koordinat X dari user dan koordinat Y dari user. Nah, seperti ini. Jadi masih belum ada alurnya, ini belum bisa disebut sebagai random walk. Jadi dia tidak beraturan, acak sekali. Nah, kalau yang random walk dia random tapi dia mempunyai pola. Polanya randomnya itu ada di sini. Jadi cukup di signumnya.
tidak semua, dan ini kecepatan bisa kita tentukan, dan X awalan dan Y awalan juga bisa kita tentukan. Nah, ini kita buat yang simple dulu random walk-nya. Anda bisa lihat di sini, silakan ketik, kemudian Anda coba jalankan sendiri. Ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, V sama dengan 5, koordinat awalnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, kemudian kecepatannya ada 5, kemudian waktunya adalah 1 sampai 20. Kemudian ini adalah dx-nya, perubahan terhadap sumbu x-nya. Pertama-tama kita ingin mencari dulu yang ini, apa namanya, signumnya dulu. Signumnya kan ada 3 nilai, yaitu minus 1, 0, dan 1. Kemudian kita buat berapa jumlahnya sesuai dengan waktu simulasi. Ini ada 1 sampai 20, maka kita buat panjangnya 1 baris 20 kolom, atau ada 20 nilai ya, 20 nilai dengan nilai antaranya adalah minus 1 sampai 1. Kemudian setelah dia akan menjadi minus 1 dan 1, kita signum. Ini kan sudah minus 1 dan 1, kenapa kok di signum? Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Ada sesuatu yang Anda bisa mainkan di sini. Sementara Anda terima ini dulu, kemudian untuk DY juga kita lanjutkan ke DY. Sama, cuma kita ganti saja untuk DY. Kemudian untuk waktunya, ini waktu dari 1 sampai simulasinya. Bila tentu saja karena nilai awalannya itu adalah harus kita set dulu awalnya, hitung T itu sama dengan 1, maka X hitung T ini harus sama dengan DY, Dx hitung T ya. Oke, ini mau Anda kembalikan ke sini juga tidak apa-apa. Kalau saya sih biasanya gini ya, karena ini adalah 0 plus dx hitung T, tapi karena 0 ya kita langsung baca. Kemudian Y juga, kemudian setelah T lebih dari 1, kemudian baru kita, karena kalau dia tidak kita berikan yang sama dengan 1, maka ini nanti hitung T-nya akan minus 1, sehingga akan ke 0, dan itu akan menghasilkan error di MATLAB, karena tidak ada array sama dengan 0 di MATLAB. Maka untuk yang T sama dengan 1, kita beri nilai awal seperti ini. Nah, baru kalau kita, setelah itu kalau T lebih dari 1, baru kita gunakan yang ini, rumus yang ini, sehingga X hitung T min 1 ditambah dx hitung T dikalikan dengan kecepatannya. Kemudian dengan Y juga, kita ambil yang Y yang sebelumnya ditambah dengan dy yang sekarang dikalikan dengan kecepatannya. Kemudian ini juga, oh ya ini yang tadi ya, X hitung T tambah yang sebelumnya ditambah dengan dx dikalikan dengan kecepatannya. Kn, kemudian kita plot saja, ingat X-nya dan Y-nya adalah meter. Anda lihat seperti ini, jadi ada polanya. Oh ya, kita cari titik nolnya. Ini adalah titik nolnya. Di awalnya di sini, kemudian dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, 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 ke sini, ke sini, ke sini, dan ini adalah bentuk dari kecepatannya. Kalau kita mau mainkan kecepatannya dia semakin cepat atau semakin lambat, kita bisa running juga. Hasilnya kita lihat. Nah, ini kalau kecepatannya semakin lambat, kalau kecepatannya semakin lambat, kita running lagi. Saya akan seperti ini ya. Kemudian untuk random walk-nya, kemudian setelah itu terus kemudian yang ini tadi ya, saya belum menjelaskan tadi, yang mengenai signum tadi. Padahal kan kita sudah punya minus 1 sampai 1. Ini ada lagi kalau Anda ingin memperbesar kemungkinan. Jadi, nah, kalau kemungkinan diam bagaimana? Kalau kita ingin memperkecil kemungkinan diamnya. Ini kan kalau saat ini kan kemungkinan diamnya kan besar ya. Jadi dia sepertiga. Jadi ada minus 1, 0, dan 1. Minus 1, 0, dan 1. Kalau kita ingin memperkecil kemungkinan diam, kita bisa memperbesar nilainya, nilai dari X-nya. Nilai dari randomnya ini untuk signumnya. Jadi contoh kita buat di sini adalah min sig ya,
min signum, contoh kita buat -2, max signum 2. Nah, kita jalankan di sini, kita running, maka dia akan mengumumkan untuk dia lebih kecil. Ini akan jadi kemungkinan akan lebih besar untuk bergerak. Kalau Anda semakin besarkan variasinya, dari variansinya Anda besarkan, maka dia akan semakin besar kemungkinan untuk bergerak daripada diam. Oke ya, baik. Kita lanjut kemudian ke random walk. Jadi yang untuk satu user. Bagaimana kalau kita mau membuat banyak user? Kalau banyak user, maka kita harus membuat satu object oriented. Jadi kita ingin, tentu saja kita ingin memanggil user ya, seperti ini. Contoh kalau yang ini random walk, ini yang random walk ini cukup panjang, tapi Anda akan senang melihatnya kalau Anda lihat di sini. Kalau saya running, dia akan muncul banyak gambarnya. Nah, ini dia akan muncul banyak sekali usernya. Kalau sebelumnya kita hanya satu, kita akan hanya butuh X dan Y saja. Bagaimana kalau banyak? Kalau kita pengen 100, pengen 10, apa 10.000, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10.000. Kita tentu saja tidak bisa membuat U1, X1, Y1, X2, Y2 sampai 10.000, itu kan capek. Maka kita perlu object oriented. Object oriented kita bisa buat seperti ini dulu. Jadi Anda simpan di folder yang sama untuk kelas-kelas yang Anda gunakan. Ini di Octave ya, di MATLAB kurang lebih sama, cuma ada sedikit penyesuaian. Kita hanya butuh ini, jadi karena kita butuh X dan Y, kemudian ada speed user nih, kita kelas dev user, kemudian n method function object, kemudian nanti, nah ini yang harus on, perhatikan ya, ini harus bentuk yang kecilnya saja. Ini judulnya nanti di sini, kemudian nanti ini akan dibedakan. Kemudian ini aksis X, aksis Y, speed muncul lagi ya, sini, 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 sini. Kemudian Anda save, maka dia otomatis akan menjadi satu kelas yang bernama user dengan 3 atribut, 3 properties, yaitu aksis X, aksis Y, dan speed. Kemudian Anda jalankan, kemudian Anda buat di sini. Jadi gini, kalau di sini saya membuat sim time-nya 10. Granulasi waktu simulasi. Jadi umpama Anda ingin waktu simulasinya adalah sampai 10 detik, tapi Anda ingin melihat pergerakan setiap 0,1 detik, Anda bisa set seperti ini. Jadi nanti masuk ke simulasinya 0 GWS sampai sim time. Kemudian Xmin, Xmax, Ymin sampai Ymax ini untuk membuat ini ya, apa namanya, Xmin, Xmax itu untuk apa ini? Oh, ini untuk kemungkinan dia ada di posisi mana. Jadi dia di posisi ini untuk upper bound dan lower bound ya. Ini upper bound dari sumbu horizontal yaitu X. Kemudian ini lower boundnya. Jadi dia ada di koordinat X itu 200 sampai 800. Ini untuk lokasi user, awalan lokasi user. Kemudian Y-minnya juga. Y-minnya lower boundnya 400, dan ini 1000. Kalau Anda tidak suka ingin yang 0 sampai 1000 saja, ya monggo saja. Jadi kita 1000 saja ya. Jadi user ini akan tersebar antara X0 sampai X1000, Y0 sampai Y1000. Kemudian kita set jumlah usernya 10. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi kita bisa memanggil
seperti ini. Kalau kita sudah mendefinisikan kelasnya ini, kita bisa mengambil seperti ini. Jadi kita tinggal panggil saja berapa jumlah usernya. User 10. Nah, otomatis variabel ini ada 10 user yang bisa kita gunakan. Dan kita tidak usah melakukan pengulangan. Ini ada x label x, y label y, kemudian rw chain 1. Nah, ini ada apakah Anda ingin melakukan perubahan arah dan kecepatan atau tidak. Jadi nanti ada RW-nya. Setiap 1 detik dia akan merubah kecepatan. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan granulasi waktu simulasinya. Kemudian speed max-nya saja kita harus menyesuaikan dengan granulasi waktu simulasi akan dikalikan. Jadi ini kecepatannya juga akan random ya. Minimum kecepatan random akan disesuaikan dengan granulasi waktu. Ini juga. Kemudian speed awalnya kita set setiap user adalah 2 meter per second. Dan add x-nya dan add y-nya awalnya adalah 0. Ini sama dengan yang dx sama dy-nya yang di simple. Ini yang lumayan kompleks ya. Setelah itu kita masukkan ini hitung user. Jadi dia akan melihat pergerakan tiap user. Kemudian ini kok double ya. Untuk dia melakukan 2 kali untuk plotting ya, maaf ini untuk plottingnya. Kenapa ada 3 kali? 1, 2. Oke, saya rasa ini tidak dibutuhkan ya. Ini tidak dibutuhkan juga. Oke, kita coba ini lagi. Oke, betul sekali. Harusnya seperti ini ya, tadi terlalu banyak ya tadi. Ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, benar. Jadi tidak masalah kalau ternyata kita buat berkali-kali. Oke. Ini 10 kali. Kemudian ada usernya. Setiap user untuk setiap waktunya seperti biasa dilihat tadi untuk T sama dengan 1, maka dia akan membuat konfigurasi speednya dulu. Jadi speed dari setiap usernya dibuat random, kemudian posisinya, setelah itu dibuat signumnya, kemudian dikalikan dengan speed at x-nya. Kemudian ini juga kalau yang sudah di luar t-nya, kemudian dia akan menjadi ini satu-satu ya. Ini satu-satu. Kalau yang tadi sebelumnya kan yang simple itu kita buat satu baris langsung, kemudian kita tambahkan, kita buat satu persatu, ini kan random ya. Kita buat satu baris penuh sebanyak T. Kalau ini kan 20, banyak length-nya. Kalau di sini kita buat satu-satu. Jadi kita generate satu persatu, kemudian baru kita tambahkan. Kita generate satu persatu, kita tambahkan. Nah, ini jadi karena ada satu-satu ya. Satu-satu. Jadi generate satu persatu, kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan semuanya. Aksis X, kemudian user X ditambah dengan add X-nya. Ini juga akan dilihat, jadi usernya, kemudian ada waktunya ya. Ada user, kemudian ada waktu. Ini user dan waktu. Setelah itu kita hitung. Kemudian setelah selesai semua melakukan pengulangan ini untuk mendapatkan posisi dan hasil dari penambahan terhadap signumnya, terhadap kecepatan dikalikan dengan signum untuk koordinat X dan koordinat Y. Setelah itu baru kita plotting. Kita running. Hasilnya akan seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Sudah berapa menit ini? Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada 9 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.